membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan beserta kita. Service excellence jadi anggota. Sementara kami lanjutkan dulu ya Pak ke pembicara berikutnya setelah keynote speaker ini sesuai dengan jadwal yang sampai kepada kami. Itu masuk kepada pembicara yang berikutnya, yakni ke Pak Andar Lumban Raja yang mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatera Utara. Pak Andar Lumban Raja bisa monitor kami Pak? Oke, siap. Siap Pak. Sudah dengar suara kita Pak? Sudah jelas sekali Pak, karena kita dekat, bukan hanya dekat tempat, dekat juga di hati. Oke Pak. Nah, oke. Jadi materi ini sudah disiapkan ya Pak Nenggolan? Sudah saya siapkan dari sini Pak. Oh, oke, baik. Bapak sharing dulu. Ya. Ya, materinya. Jadi sambil Bapak mempersiapkan materinya dari situ, Pak Andar ini masih muda, lahir tahun 75. Nah, saat sekarang ini adalah penelaah mutu konstruksi, seksi pengaturan bidang bina konstruksi, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Nah, pengalaman beliau itu banyak di sebagai panitia tender PPK, PPTK sepanjang 2004 sampai 2016. Udah nampak Pak? Halo Pak? Iya, halo. Belum Pak. Yang masih nampak sama seperti warna kulit saya ini Pak, agak gelap. Ini udah saya sampaikan Pak. Oh, ini di laptop sudah? Belum Pak. Coba udah. Bentar ya Pak Nenggolan. Ya. Sudah Pak. Sudah. Nah, silakan Oke, Pak Andar. Sekarang ruangan mayanya Bapak yang kendalikan. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua peserta webinar yang dilaksanakan oleh 9 universitas yang menjadi topik kita dari unsur pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di PJK Provinsi Sumatera Utara mau menyampaikan kondisi atau pelaksanaan kegiatan konstruksi yang sekarang lagi berlangsung di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, sama seperti yang kita ketahui bahwa ada statement daripada Pak Presiden bahwa walaupun saat ini tengah menghadapi pandemi, tetap sehingga Provinsi Sumatera Utara karena melihat sektor jasa konstruksi mempunyai multiplier effect terhadap kegiatan perekonomian, khususnya untuk usaha kecil menengah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga mau tidak mau pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara tetap dilaksanakan dan saat ini juga di beberapa paket pekerjaan sudah berlangsung dan sudah banyak kawan-kawan dari penyedia jasa yang sudah mengambil uang muka. Itu perkembangan terkini, sehingga ketika para kawan-kawan penyedia jasa yang telah mengambil uang muka bisa langsung melaksanakan pekerjaan di daerah, karena kebetulan paket pekerjaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu banyak di daerah, kabupaten kota, bahkan di daerah-daerah yang sangat minim kegiatan ekonomi. Sehingga dan salah satu program daripada Pak Gubernur kita bahwa setiap pemakaian material untuk jasa
proyek jasa konstruksi diharapkan tidak harus ada di daerah setempat, seperti umpamanya di Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan bahwa material yang akan dipergunakan harus yang bersumber dari Tapanuli Selatan, sehingga roda ekonomi mulai dari pekerja tukang untuk galian C semua beraktivitas itu. Kemudian hal-hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang sempat dulu terhenti, yang mana sebelumnya bahwa pelaksanaan kegiatan untuk konstruksi di Sumatera Utara itu seharusnya dimulai di bulan Januari, sudah harus selesai proses pengadaan, tapi karena di bulan Maret terjadi pandemi, ada penundaan. Nah, kemudian setelah melihat kondisi bahwa memang harus kita hidup bersama dengan pandemi ini, dilakukanlah tetap pelaksanaan pengadaan pekerjaan dengan mendasari dasar-dasar hukum yang dipegang oleh kita dari pemerintah provinsi, adalah mulai dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, bahkan termasuk dengan instruksi Menteri PU. Kita juga sudah sadur untuk kita pergunakan di pekerjaan Sumatera Utara, dan juga dengan Permen PU terkait dengan SMKK, karena sebelumnya bahwa pembuatan RKA DKPA sebelumnya itu mengacu di tahun anggaran 2019, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini dilakukan perubahan untuk mengakomodir apa yang dicanangkan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam proses penyelenggaraan jasa konstruksi ada tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan mulai dari proses pemilihan kontrak konstruksi, keselamatan, dan mutu konstruksi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai multiplier efek yang sangat besar terhadap perekonomian negara, perekonomian masyarakat. Seperti, dan ada pun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam mempedomani tatanan hidup normal baru, ada tahapannya dengan tujuan mitigasi dampak terhadap situasi pandemi, kemudian untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan jasa konstruksi yang aman, efektif, efisien, harus dilakukan kecepatan. Dan informasi terkini Pak, bahwa untuk pelaksanaan konstruksi yang sedang berlangsung di Sumatera Utara yang di bawah pemerintah provinsi, itu diharapkan di setiap kegiatan proyek yang dimiliki oleh pemerintah provinsi harus dibuat tim, namanya tim gugus COVID mandiri. Artinya di dalam satu pelaksanaan konstruksi itu sudah harus dibentuk tim percepatan gugus COVID-19 dengan uraian, dengan tugas pertama sosialisasi, kemudian pencegahan dengan melakukan beberapa kegiatan yang telah disesuaikan dengan keselamatan pelaksanaan pekerjaan. Adapun protokol yang kita pegang, yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan proyek konstruksi saat ini, yaitu di protokol tempat kerja, yaitu di direksi lapangan, direksi KIT, kemudian di protokol bagi penyelenggara, artinya ketika pada saat pelaksanaan. Nah, di saat ini masih banyak memang paket-paket pekerjaan yang sedang ditenderkan di Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada dibuat protokol pemilihan penyedia, mulai dari mekanisme penyampaian jaminan penawaran, mekanisme kehadiran, mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi, kemudian mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi,
mekanisme pendampingan yang dilaksanakan secara online, mekanisme penyampaian jaminan sanggah, mekanisme rapat persiapan. Nah, di poin 7 ini, di beberapa waktu yang lalu, saya ikut langsung di situ mendampingi pimpinan di dalam rapat, mekanisme rapat persiapan ini. Memang kita secara ketat melakukan mulai dari depan, dari gerbangnya Dinas Bina Marga itu sudah dilakukan pengecekan, bahkan ada yang sampai kita temukan hari itu suhu tubuhnya 38, kita suruh kembali untuk nggak hadir di ruang rapat persiapan tersebut. Kemudian mekanisme rapat persiapan penandatangan kontrak, mekanisme penandatangan kontrak desk to desk sudah kita laksanakan. Kemudian protokol pelaksanaan pekerjaan. Nah, ketika proses mobilisasi pelaksanaan pekerjaan, kita sudah melakukan evaluasi pengawasan langsung di lokasi. Contoh waktu kita melaksanakan sampel di UPT-nya Dolok Sanggul, kita sarankan bahwa di pelaksanaan di mobilisasi di pekerjaan awal itu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mekanismenya sudah kita tentukan, kemudian mekanisme penyesuaian spek pun terhadap kalau ada perubahan akibat COVID-19 ini dari metode kerja yang sebelumnya kita mengacu terhadap spesifikasi yang sudah standar, kita lakukan inovasi agar nantinya, dan memang kita harapkan juga seperti pekerjaan drainase yang sebelumnya itu manual, itu kita rencanakan akan kita ubah spesifikasinya menjadi menggunakan material produk seperti umpamanya U-Bits yang nah, kemudian ada memang kondisi sekarang saat ini yang betul-betul dirasakan kawan-kawan penyedia jasa konstruksi. Artinya dampak daripada pandemik bagi kontrak konstruksi. Artinya terjadi kekhawatiran akan gangguan kesehatan itu di tingkat pekerja. Kemudian terjadi penghentian kontrak, terjadi lonjakan harga, mobilisasi, terjadi pemotongan anggaran, terjadi kelangkaan material, waktu pelaksanaan berubah. Inilah yang kita mitigasi kondisi-kondisi terkini yang akan terjadi pada saat pelaksanaan jasa konstruksi di masa pandemi ini. Nah, apakah Bukan. Putus koneksinya dong. Oke, sudah Pak? Sudah Pak Lumban Raja, kalau bisa agak dikasih cepat Pak, waktu kita untuk Bapak. Ya, oke. Nah, aduh. Jangan sudah Pak? Aduh. Nah. Udah Pak, dapat Pak? Dapat Pak. Tadi gelap Pak, seperti warna kulit saya Pak. Oke, jadi nanti memang lebih banyak kita nanti didiskusi Pak terkait dengan pelaksanaan kontrak ini. Siap, nah, siap, Pak. Apakah pandemi ini termasuk dalam keadaan kahar? Mungkin kawan-kawan yang peserta daripada webinar ini mungkin juga ada yang dari penyedia, pengguna, ini bisa kita lihat keterangan-keterangan yang disesuaikan dengan Permen PU 14 yang telah kita pergunakan dalam proses pengadaan barang jasa. Jadi karena kita, ini ada beberapa yang menjadi strategi dalam pelaksanaan menyikapi terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ada melakukan penghentian pekerjaan sementara untuk di daerah-daerah yang dinyatakan zona merah. Nah, itu
dengan resmi kita lakukan penghentian sementara, ada yang 14 hari, ada yang 2 kali 14 hari. Kemudian bagaimana mekanisme pemberhentian sementara, ini tetap kita mengacu kepada Permen PU 14 standar pengadaan barang jasa kita. Kemudian kalau berdampak COVID apa? Apakah ini kahar itu bisa dirapatkan melalui di proses rapat evaluasi antara pengguna dan penyedia disertai dengan konsultan supervisi kita, Pak. Kemudian yang ini bisa nanti dibaca, kita lebih bagus diskusi karena tadi Pak Moderator sudah warning waktu, karena memang terkait dengan kontrak ini nggak bisa hanya 15 menit, Pak. Cuma ada beberapa masalah yang dihadapi yang mungkin bisa kita diskusikan ini yang kita sudah evaluasi dan sudah kita mitigasi bahwa bagaimana dengan status material onsite pada pelaksanaan kontrak penghentian sementara dan permanen, bagaimana status dengan pekerjaan yang melebihi tahun anggaran, bagaimana dengan penambahan biaya SMKK, bagaimana dengan ganti rugi upah tenaga kerja penghentian konstruksi yang sudah dimobilisasi, bagaimana peralatan yang sudah dimobilisasi, bagaimana jika penambahan anggaran melebihi dari pagu, bagaimana dengan tambahan anggaran pada APBD. Nah, inilah masalah-masalah yang muncul di proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di masa pandemi COVID-19 ini yang langsung kita lihat, kita rasakan pada saat ini, khususnya di pengadaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Lumban Raja.